Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mengulas terkait percepatan sejajar kecepatan. Atau secara simbol seperti ini adalah ini bacanya itu percepatan sejajar kecepatan seperti itu. Nah, kita bawa ke kasus yang paling sederhana dulu. Misalkan ada partikel bergerak ketika T1 V-nya ke arah kanan seperti ini, ketika T2 seperti ini, T3 sampai seterusnya T4 seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan V1, V2, V3, V4 itu kan makin lama makin panjang vektornya. Artinya benda ini bergerak dengan kecepatan yang makin bertambah, alias bergerak sambil dipercepat. Nah, masalahnya yang saya tanyakan adalah kemanakah arah percepatan rata-rata dari T2 sampai T3. Berarti untuk nyari percepatan rata-rata kita recall pengetahuan kita. Dan kita tahu bahwa arah rata-rata itu dirumuskan sebagai delta V per delta T. Berarti kalau mau nyari arah bagaimana? Nah, arah A itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini, dengan pengetahuan dasar bahwa A ini besaran vektor, delta V ini besaran vektor. Berarti kalau ada ruas kiri besaran vektor dan ruas kanan juga harus besaran vektor, maka arah dari besaran vektor sebelah kiri itu pasti sama dengan arah besaran vektor di ruas kanan. Dan itu pasti, rumus apapun yang ada vektor-vektornya, maka arah vektor yang di ruas kiri pasti sama dengan arah vektor yang di ruas kanan. Maka dalam hal ini, arah A itu pasti sama dengan arah delta V. Ingat, banyak sekali miskonsepsi yang mengatakan bahwa arah A itu sama dengan arah V. Salah, karena yang benar adalah arah A itu sama dengan arah delta V, bukan arah V. Jadi arah percepatan itu sama dengan arah perubahan kecepatan. Bukan arah percepatan itu sama dengan arah kecepatan. Itu keliru. Nah, dari persamaan ini bisa kita pastikan bahwa arah A pasti sama dengan arah delta V. Seperti itu. Ini adalah pengetahuan yang harus benar-benar dipegang. Maka untuk nyari arah A cukup kita cari arah delta V. Karena yang dicari arah A dari T2 sampai T3, maka kita cari delta V untuk T2 sampai T3. Karena namanya perubahan itu adalah akhir kurang awal, berarti delta V-nya adalah V3 dikurang V2. Karena dalam range waktu 2 sampai 3 kan akhirnya di 3, awalnya di 2. Berarti delta V-nya adalah V3 dikurang V2. Berarti penggambaran vektornya V3-nya arahnya ke sini dikurang dengan V2, berarti dikurang dengan arah vektor ke sini. Ingat, pada operasi vektor itu nggak ada operasi kurang, berarti kita ganti dengan tanda tambah dengan syarat membalik vektor. Jadinya gini, ini ditambah dengan ini kita balik. Jadi maknanya gini, V3 dikurang V2 itu kan sama saja dengan V3 ditambah dengan min V2. Itu kan sama aja. Berarti ini ditambah ini artinya vektor biru ke sini dilanjut dengan vektor merah ke sini. Berarti resultannya kan dari sini ke sini. Sehingga delta V arahnya adalah ini. Jadi ini adalah arah dari perubahan kecepatan. Nah, ingat perubahan kecepatan itu kan sama dengan arahnya A. Berarti ini juga arah dari A. Nah, kalau kita perhatikan, arah geraknya atau arah V-nya selalu ke kanan. Arah A-nya ternyata juga ke kanan. Ternyata fisisnya bendanya bergerak dipercepat. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika V searah dengan A, maka bendanya pasti semakin cepat atau kecepatannya bertambah. Ingat, dicatat, jika V searah dengan A, maka bendanya semakin bergerak makin cepat, seperti itu. Next, kasus yang kedua, misalkan gini, benda bergerak dari T1 dengan kecepatan sekian, T2 kecepatan sekian, T3 kecepatan sekian, dan seterusnya. Kalau diperhatikan dari vektornya itu kebalikan dari kasus tadi, jadi bendanya bergerak dengan kecepatan yang semakin berkurang. Artinya ini adalah gerak yang diperlambat. Berarti kalau saya tanya kemana arah percepatan rata-rata dari 3 ke 4. Jadi yang saya tanya sekarang adalah dari detik ke-3 sampai detik ke-4. Maka langsung aja seperti tadi, karena yang dicari adalah arah A, maka cari aja arah delta V-nya. Delta V adalah V akhir kurang V awal, berarti dalam range atau interval waktu T3 sampai T4, berarti V4 dikurang V3. Akhirnya V4, awalnya V3, kan seperti itu. Nah, berarti delta V-nya adalah V4. Arahnya ke kanan, pendek seperti ini, dikurang dengan V3 yang lebih panjang. Berarti delta V-nya itu sama dengan ini ditambah dengan ini dibalik seperti yang tadi. Sehingga jadinya adalah ini, vektor ini dilanjut dengan vektor merah yang ke arah sini. Berarti hasilnya resultannya kan dari sini ke sini. Maka kesimpulannya adalah ini adalah arah delta V untuk rata-rata dari T3 sampai T ke 4. Jadi ini adalah arah kecepatan dan arah
percepatan benda dari V3 sampai V4. Kemana arahnya? Ke kiri. Berarti kesimpulannya apa? Bendanya bergerak dengan arah V ke kanan. Percepatannya ternyata ke kiri. Maka fisisnya menyebabkan benda bergerak semakin lambat. Berarti kesimpulannya, jika V berlawanan arah dengan A, maka pasti bendanya bergerak semakin lambat. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. A sejajar V adalah percepatan yang fungsinya untuk merubah besar kecepatan saja. Berarti nanti seandainya kita menemui soal yang mana gerak bendanya makin cepat atau makin lambat plus belok-belok, pasti di situ A-nya tidak hanya A sejajar V, ada A lain. Kenapa? Karena untuk membelokkan gerak benda itu butuh percepatan sendiri. Dan A sejajar V itu fungsinya hanya untuk memperbesar atau memperkecil kecepatan benda tanpa merubah arah. Catat, itu penting. Dan arah A sejajar V itu selalu menyinggung lintasan atau A tangensial sebenarnya, A tangensial. Nah, A sejajar V sendiri itu ada A searah V. Kalau A searah V tadi fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat. Dan ada juga arah A yang berlawanan dengan arah V yang fungsinya untuk memperlambat. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pengetahuan terkait A sejajar V. Seperti itu. Jadi cukup sekian video yang saya jelaskan. Kalau misalkan masih ada hal yang membingungkan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.